Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya ya ke saya, katanya gini, "Kak, Kakak dapat airnya dari mana? Apa Kakak menggunakan air sungai?" Mumpung hari ini kebetulan saya lagi waktunya untuk mengisi air drum. Jadi ya udah, saya jadikan konten aja. Kayaknya saya sudah pernah ya membuat konten saat menampung air drum. Hanya saja mungkin yang bertanya tidak menonton konten saya pas saat itu. Saya itu menggunakan sumur bor ya. Jadi kalau airnya habis, kepengen nampung air di drum, saya tinggal colok aja. Tapi kalau lampu mati, air lagi nggak ada, saya itu nyucinya ke sungai atau mandinya ke sungai. Video saya yang tahun dulu kayaknya saya itu sering ya membuat konten saat menyuci atau mandi di sungai. Soalnya dulu itu saya belum punya sumur bor. Seperti inilah proses saat saya ingin menampung air di drum. Drumnya itu harus dibersihkan dengan cara disemprot dengan air. Saya itu nggak beros ya, terkadang saya beros tapi nggak terlalu sering. Paling kalau lumutnya itu udah sangat tebal barulah saya beros. Soalnya kalau sering diberos dia akan bocor. Jika bocor tentunya drum ini nggak bisa digunakan lagi. Kalau untuk beli yang baru harganya itu lumayan mahal ya. Dulu aja saya beli harganya itu 100.000, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak dapat ya 100.000. Nampung airnya saya sambil bilas pakaian ya, soalnya tadi pagi itu saya menyuci pakaian terlebih dahulu. Setiap kali saya ingin menampung air yang baru, saya itu pasti menyuci terlebih dahulu di pagi harinya, karena saya ingin menghabiskan air yang lama. Soalnya kalau dibuang-buang airnya itu rasanya sayang ya, walaupun itu punya kita pribadi, hanya tinggal colok, tapi tetap aja ya kalau dibuang airnya itu rasanya sayang. Walaupun di sini itu sebetulnya airnya itu sangat melimpah sekali, mau musim kemarau, mau musim hujan, air di tempat kami ini akan tetap ada. Tapi tetap aja ya, saya mungkin karena sudah terbiasa dari kecil untuk menghemat air, jadi saya tetap ingin rasanya menghemat walaupun air di rumah ini sangat melimpah. Saya jadi teringat ya semasa kecil dulu sebelum ada listrik, sebelum ada sumur bor, ya waktu itu saya masih dengan orang tua ya. Di zaman itu nggak ada yang namanya sumur bor, apalagi di tempat kami itu tidak juga ada sungai. Kalau waktu saya kecil dulu, sumur kami itu dari tanah yang digali lubang ya, luasnya itu kurang lebih besar sedikit lah daripada ember saya ini, dan dalamnya itu sekitar 2-3 meter atau bahkan hanya 1,5 meter. Kedalamannya tergantung sampai kita menemukan mata air ya. Kalau zaman saya dulu banyak ya mata air di tempat orang tua saya tinggal atau di desa orang tua saya tinggal. Hanya saja kalau di musim kemarau di mana-mana itu pasti kekeringan, termasuk di sumur kami. Jadi kalau musim kemarau kami itu mandinya harus pergi berkeliaran mencari sumur-sumur yang tertinggal dan yang ada airnya. Pokoknya saya masih ingat sekali ya, kalau musim kemarau kami selagi ada lubang yang ada airnya pasti kami mandinya di situ. Dan di zaman itu nggak ada ya yang namanya air galon. Kalau pengen minum kita itu harus rebus air sendiri. Saya itu ingat ya, tugas saya di sore hari itu merebus 3 dandang air setiap harinya. Tapi saya tidak hanya merebus air ya, saya juga ngangkat air sebanyak 4 kaleng cat yang saya isi ini. Kalau nggak salah usia saya dari kisaran 9 tahun ke 12 tahun atau ke 13 tahun, saya lupa ya. Soalnya kami itu kan adik-beradik lumayan banyak ya, dan jaraknya itu nggak terlalu jauh berbeda. Jadi kami sedari kecil pasti dikasih tugas masing-masing. Saya itu kan berhenti sekolahnya dari kelas 5 SD. Jadi pas saya berhenti sekolah itu saya dikasih tugas lagi untuk menjaga adik saya yang kecil. Terkadang saya menjaga adik itu hanya di rumah aja pas orang tua lagi kerja. Terkadang kami itu ikut sama orang tua. Tapi seiringnya bertambahnya usia saya, bertambah lagi tugas saya. Seperti nyuci piring, nyapu rumah, nyapu halaman, dan tetap jaga adik. Dan begitu seterusnya sampai saat saya mulai remaja. Saya nggak ingat ya usianya berapa, yang jelas waktu itu mungkin saya masih baru-baru remaja. Jadi saya sudah diajak oleh orang tua saya untuk ikut membantu mereka mencetak batu bata. Seperti yang saya ceritakan di video yang lalu ya, kalau saya setiap paginya harus ikut orang tua untuk pergi mencetak batu bata dengan berjalan kaki puluhan atau mungkin ratusan kilometer yang harus saya tempuh. Ya bisa dibilang saya itu belajar kerjanya dari kecil ya, walaupun waktu itu kerjaan saya hanya ngasuh adik, nyuci piring, nyapu rumah, nyapu halaman, itu kan tetap pekerjaan. Kalau dipertanyakan jenuh, waktu kecil saya nggak paham ya, jadi saya nggak tahu, yang penting saya ngikut aja apa kata orang tua.
Kalau terkadang malas itu pasti, karena kita anak-anak kalau lagi bermain dengan teman-teman terus nanti orang tua manggil suruh nyuci piring, pasti ada rasa kesal. Tapi ya namanya kita anak-anak ya, nurut-nurut aja, nggak berani melawan dengan orang tua. Tapi di usia remaja beranjak dewasa, saya agak mulai merasa kurang nyaman. Saya merasa orang tua saya nggak adil kepada saya. Soalnya saya tuh merasanya gini, kok saya diperlakukan seperti ini, saya selalu disuruh ini, disuruh itu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya menikah, saya punya anak, punya suami, saya paham kenapa orang tua saya dulu memperlakukan saya seperti itu. Jujur aja, saya pernah punya perasaan marah ke orang tua karena waktu itu saya berpikir kenapa ya dia memperlakukan saya seperti itu. Tapi setelah saya menikah, setelah saya punya anak, saya jadi paham kenapa orang tua mendidik kami itu dengan keras. Saya menikah di usia 20 tahun. Kalau di zaman itu, saya itu nikahnya termasuk terlambat ya. Soalnya kebanyakan di zaman itu anak-anak itu menikahnya umur 17 tahun, 15 tahun untuk orang yang tinggal di desa ya. Beda lagi ya dengan orang yang tinggal di kota, karena orang yang ditinggal di desa itu pasti nikahnya lebih cepat daripada orang yang tinggal di kota di zaman itu. Kalau di zaman sekarang mau tinggal di kota, mau tinggal di desa sama aja ya, nikahnya itu pasti di atas 25 atau di atas 20. Kalau zaman saya kebanyakan nikahnya itu 17 tahun, 15 tahun, tapi saya menikahnya di usia 20 tahun. Di usia 16 tahun atau 17 tahun saya lupa ya, saya itu sempat hampir saja menikah. Tapi karena waktu itu kan saya pernah cerita ya kalau saya memutuskan untuk kerja keluar dari desa. Karena saya kerja keluar dari desa, mungkin memang udah nggak jodoh, terus saya memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu. Ya mungkin karena saya udah keluar dari desa ya, pekerjaannya pun udah berubah, bergaul pun dengan orang-orang yang berbeda. Bisa dibilang di kotanya lah ya, jadi saya itu bergaul dengan orang-orang kotanya. Mereka itu nggak ada yang nikah di usia 17 tahun ya, pasti menikahnya itu di atas 20, walaupun ada mungkin hanya 1 atau 2 aja. Sebelum saya memutuskan kerja keluar dari desa itu, saya ngerasa hidup saya itu lumayan berat ya. Soalnya saya pagi-pagi harus pergi jalan kaki puluhan kilometer atau ratusan kilometer, terus nanti pulang di siang hari sekitar jam 1 sampai jam 2. Nanti di sore harinya saya harus memasak, menyapu rumah, pokoknya melakukan pekerjaan rumah terkecuali menyuci pakaian. Selain itu, orang tua saya juga lumayan ketat ya. Mungkin yang membuat saya agak sedikit mulai melawan karena usia saya kan udah mulai remaja dan sudah ada lah jiwa-jiwa gimana ya, jiwa-jiwa nakalnya, jiwa-jiwa jahatnya, jiwa-jiwa bermainnya. Sedangkan orang tua saya tidak pernah mengizinkan kami untuk pergi bermain. Jangankan jalan-jalan malam minggu dengan pacar ya, ketahuan pacaran aja kami itu ajab ya, dipukul pakai sapu atau pakai balok. Pokoknya kalau kami ketahuan jalan sama cowok atau kami ketahuan punya pacar, habislah kami. Pokoknya kami itu nggak boleh pacaran, nggak boleh nongkrong-nongkrong sama teman. Kebanyakan kan anak-anak sekarang nongkrongnya itu di rumah teman atau sama pacar pergi jalan-jalan. Kalau kami di zaman itu nggak boleh sama sekali. Kadang saya itu perginya diam-diam ya, tapi sampai rumah habis deh, sapu bisa patah di pinggang atau kayu-kayu balok itu bisa membiru di kaki atau di pinggang, tapi orang tua nggak pernah memukul kepala saya. Bayangkan aja semakin ketatnya orang tua saya. Pernah ada tetangga di depan rumah ya, cuman jarak berapa meter aja dari rumah kami. Anaknya itu kan mau nikah, jadi mau pesta. Kalau zaman dulu kan ada malam dekor. Soalnya kalau dulu kan tenda-tenda itu memang dihias oleh anak-anak lajang dan anak-anak gadis, beda ya dengan zaman sekarang. Jadi saya itu nggak boleh ikut gabung sama mereka. Padahal di situ semua anak lajang, anak gadis ngumpul ya untuk mendekor itu tenda-tenda. Saya hanya bisa melihat dari rumah dan saya ingat sekali saya mengintip dari lobang-lobang yang ada di dinding rumah saya. Bayangkan seberapa ketatnya orang tua saya. Itu hanya sedikit cerita ya, masih banyak cerita-cerita lainnya yang belum bisa saya ceritakan karena video ini akan berakhir. Semoga teman-teman suka ya dengan cerita masa lalu saya. Nanti saya akan cerita di video selanjutnya.